Halo, selamat datang di channel Penilaian ID, Pusat Informasi Media Edukasi Penilaian dan Properti. Bersama saya Asti. Di video ini adalah Q&A series yang ke-8. Dan kita akan menjawab pertanyaan yang datang dari Xenovlog Channel. Pertanyaannya adalah, kalau hasil penilaian dari tim appraisal itu nanti dibeda-bedakan tidak ya? Misal ganti kerugian tanah sekian per meter, ganti rugi rumah, ganti rugi tanaman. Terima kasih. Dan apakah harga ganti rugi sesuai dengan harga pasar? Baik, sekarang kita jawab ya. Jadi dimaksudkan di situ pertanyaannya, apakah misalnya dipisah-pisah gitu ya, nilai tanahnya per meter sekian, nilai bangunannya sekian, nilai tanaman sekian. Jadi kalau nilai ganti kerugian itu berdasarkan, ini ada aturannya ya, berdasarkan PP nomor 19 tahun 2021 pasal 69 ayat 2, itu disebutkan bahwa besarnya nilai ganti kerugian merupakan nilai tunggal untuk bidang per bidang tanah. Maksudnya apa? Jadi kan kita mengenal nih komponen nilai ganti kerugian. Komponen nilai ganti kerugian itu ada komponen fisik dan juga komponen non fisik. Nanti itu dihitung satu-satu masing-masing dan hasilnya itu ditambahkan semua. Kemudian digabungkan ya, dijadikan satu. Nanti yang keluar pada saat pengumuman nilai atau besaran nilai ganti rugi itu adalah dalam bentuk satu nilai tunggal. Jadi bidang A gitu. Nilai ganti kerugiannya adalah sekian rupiah. Besarnya ganti kerugian itu lebih tinggi dari nilai pasar. Ya, betul sekali. Karena begini, seperti itu tadi ya, ini udah beberapa kali dijelaskan di video di channel Penilaian ID. Komponen nilai ganti kerugian ada dua, fisik dan non fisik. Di mana fisik dihitung setara dengan nilai pasar. Itu kan sudah ada. Anggaplah ini komponen fisik nilainya sekian ya. Ini dihitung setara dengan nilai pasar. Kemudian ditambahkan lagi perhitungan dari komponen non fisik, misalnya segini. Ya. Sehingga nanti besarnya nilai ganti kerugian berapa? Segini. Segitu gitu. Ini ditambah segini jadi sekian. Jadi lebih tinggi. Kemudian selanjutnya Xenovlog Channel ini bertanya lagi, kalau misal hasil appraisal sama dengan NJOP atau lebih kecil dari nilai pasar, apakah bisa mengajukan keberatan? Jawabannya tentu bisa. Ini juga sudah disebutkan di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 38. Itu disebutkan ya, jika tidak ada atau jika tidak terjadi kesepakatan baik dalam bentuk besaran ataupun bentuk ganti kerugian, itu bisa mengajukan keberatan ke pengadilan negeri paling lambat 14 hari kerja setelah musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian. Kalau misalnya besarannya yang ngerasa kita nggak puas gitu ya, ataupun bentuk ganti kerugiannya juga nggak puas, nggak sesuai dengan keinginan kita bisa mengajukan keberatan. Bentuk ganti kerugian itu maksudnya bentuk dibayarkannya itu dalam bentuk apa gitu. Di pasal 76 PP nomor 19 tahun 2021 itu disebutkan ada 5 macam bentuk ganti kerugian. Yang pertama uang, yang kedua tanah pengganti, yang ketiga pemukiman kembali, yang keempat dalam bentuk kepemilikan saham, dan yang kelima bentuk lain yang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu instansi memiliki tanah dan pihak yang berhak atau masyarakat. Namun yang perlu dicatat di sini adalah pada saat melakukan atau mengajukan keberatan, pahami dulu ada yang disebut sebagai insentif perpajakan. Apa itu insentif perpajakan? Sesuai dengan pasal 128 PP 19 tahun 2021 itu disebutkan ada ya, pihak yang berhak itu mendapatkan insentif perpajakan karena dianggap telah mendukung penyelenggaraan pengadaan tanah. Insentif perpajakan itu maksudnya seperti apa? Misal kita dibebaskan di daerah B, lalu kita ingin membeli di daerah A. Itu berarti ketika kita membeli di daerah A, itu kan kita harus membayar pajak ya. Nah, pajak itulah yang sudah dibayarkan di depan. Dalam yang sudah dibayarkan di depan, yang sudah ditambahkan di nilai ganti kerugian. Komponen itu ada di mana? Kalau dari segi perhitungan penilaian ada di komponen non fisik dan letaknya di biaya transaksi. Begitu ya. Jadi insentif perpajakan diberikan kepada yang pertama, mendukung penyelenggaraan pengadaan tanah, dan yang kedua tidak melakukan gugatan atas penetapan lokasi ataupun atas bentuk dan besaran ganti kerugian. Sehingga apabila nanti mengajukan keberatan kemudian keputusannya ditolak,
maka insentif perpajakan akan dihilangkan atau dikurangkan dari nilai ganti kerugian yang sudah dihitung. Sehingga nanti yang mengajukan keberatan lalu ternyata keputusan itu ditolak, maka nilai ganti kerugiannya akan berkurang karena dikeluarkannya komponen dari insentif perpajakan itu sendiri. Ini sudah pernah terjadi ya, jadi dari pengalaman saya itu ada yang seperti itu, mereka mengajukan keberatan, ketika gugatan ditolak, itu insentif perpajakannya diambil dari nilai ganti kerugian. Jadi komponen itu diambil sehingga menjadi pengurang di nilai ganti kerugian. Masyarakat menjadi mendapatkan lebih kecil daripada nilai ganti kerugian sebelumnya. Maka dari itu di sini saya berpesan sekali kepada pihak yang terdampak ya, atau pihak yang berhak, kalau misalnya mengajukan keberatan itu benar-benar keputusan sendiri, bukan ikut-ikutan, bukan ajakan. Karena apa? Karena konsekuensinya yaitu tadi, pertama hilangnya insentif perpajakan, dan juga yang kedua itu adalah waktu yang diperlukan untuk mengurus itu semua, untuk melakukan keberatan itu lama ya. Tektokannya beberapa kali sidang gitu, nggak bisa cuma sekali sidang terus beres gitu, jarang. Jadi sebelum itu pastikan itu adalah benar-benar atas keputusan sendiri, tidak digiring atau tidak ikut-ikutan yang lainnya. Karena beberapa pernah saya temui mereka ikut-ikutan sehingga akhirnya mereka menyesal karena ternyata nilai ganti kerugian yang didapat malah turun. Seperti itu ya. Terus kenapa saya berkata seperti ini? Karena saya sangat concern sekali dengan masyarakat, karena saya dulu pernah juga mengalami, selain saya sebagai penilai, saya juga dulu pernah mengalami atau terdampak pengadaan tanah. Kalau boleh cerita, pernah terdampak pengadaan tanah di Kota Bandung. Pada saat itu sedang dibutuhkan untuk membangun sekarang menjadi ikon atau landmark Kota Bandung. Dan pada saat itu bentuk ganti kerugiannya adalah pemukiman kembali. Ya, kita dipindahkan ke Bandung Timur. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you. Bye.